hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Hari ini aku bakalan ngobrolin tentang YouTube ya. Tentang YouTube yang akhirnya monetisasi. So happy. Akhirnya YouTube channel ini bisa monetisasi ya, bisa nerima Google Ads, YouTube AdSense gitu ya. Tapi sebelumnya ini aku lagi di jalan, lagi mau berangkat ke Legenda Malaka. Ada agenda untuk tanda tangan ya, tanda tangan badan usaha, mendirikan perusahaan, mendirikan PT gitu. Jadi tanda tangan secara kolektif. Jadi bareng-bareng teman ngebentuk satu unit usaha. Nah, kembali lagi ke channel YouTube yang udah bisa monetisasi gitu ya. Jujur aku excited banget ya, sumpah. Setelah aku lupa deh, aku pertama kali serius dalam tanda kutip pengen bikin video tuh kapan, kayaknya udah berapa tahun ya, apa 2 tahun kayaknya ya. Sebenarnya aku juga kalau bicara ngupload video gitu ya secara intensitas nggak terlalu intens untuk yang long formnya terutama. Jadi kadang upload, kadang enggak gitu ya. Walaupun sebenarnya dari total video yang udah diupload itu totalnya 235 video baru akhirnya bisa monetisasi. Nah, tapi dari 235 itu nggak semuanya long form. Jadi justru kebanyakan itu short ya, short video. Short video sebenarnya mayoritas itu video affiliate ya, mirroring dari platform TikTok ataupun Instagram ataupun Shopee Video. Jadi aku sekalian aja gitu taruh di YouTube. Dan ternyata kalau bicara short ya, lumayan banyak ngebantu untuk pertumbuhan subscriber. Walaupun pada akhirnya long form itulah yang ngebantu untuk watch hours-nya gitu kan. Kan per hari ini ya, correct me if I'm wrong, untuk bisa monetisasi YouTube itu kita butuh seenggaknya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kalau untuk yang bisa monetisasi kayak shopping gitu ya, bisa affiliate di YouTube Short, itu kita cuma butuh 500 subscriber. Aku lupa deh jam tayangnya jam berapa jam gitu ya. Tapi kalau kita bicara untuk long form, itu kita butuh 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Nah, yang ngebantu long formnya kenapa bisa cukup gitu ya watch hour-nya setelah total ada 235 video, itu ada satu video yang aku bisa bilang views-nya lumayan gede. Kalian bisa tonton ya, entah aku taruh di sini atau di sini gitu ya, nanti aku taruh deh linknya gitu ya. Itu bicara tentang ngebahas gimana caranya bisa ngasilin duit dari Instagram walaupun followers belum banyak gitu, which is itu sangat possible gitu ya. Memang udah aku bahas di video itu, sangat possible. Dan nggak hanya tentang endorsement sebenarnya, ada beberapa hal lah yang bisa dilakukan kayak personal branding, habis itu jual produk digital gitu, termasuk affiliate, itu bisa dilakukan di Instagram meski followers kita belum banyak gitu. Jadi harusnya nggak ada banyak alasan ya untuk bisa mulai konten dan cari uang dari internet, baik itu dari sosmed ataupun ya dari manapun. Nah, jadi kalau diputar ulang gitu ya, flashback gitu kan, aku jujur memang sepengen itu gitu ya untuk bisa monetisasi di YouTube ini gitu. Tapi memang pada prakteknya gitu ya, video juga kalian bisa lihat ya, long form video yang aku upload itu pasti jaraknya ada yang lama gitu ya, ada yang dekat. Ya itu nunjukin memang nggak apa ya, intensitasnya nggak sebanyak itu memang, makanya mungkin lama ya jadi akhirnya. Tapi aku yakin kalau misalnya sebenarnya ya, kalau misalnya kamu pengen juga untuk bisa monetisasi dari YouTube, as long as rutin terus gitu ya, rutin uploadnya, bikin video, kamu nggak pernah tahu gitu di video yang mana
viewsnya bakalan meledak dan ngebantu kamu untuk bisa monet gitu. Jadi tetap bikin aja gitu, walaupun mungkin ada tanda-tandanya ya video itu bakalan meledak viewsnya atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah dapet formatnya, template-nya gitu, yang kayak kunciannya gitu ya, kamu harus ngebahas apa biar viewsnya bisa meledak, ya aku saranin untuk ya bikin tentang itu aja terus-menerus gitu, sampai dia benar-benar kena nih viewsnya nih gitu. Di video yang aku ngebahas tentang cara cari uang gitu ya lewat Instagram walau followers belum banyak, itu sekarang ya per hari ini kalau misalnya aku upload hari ini itu udah sekitar kayaknya 80-an ribu views. Asli itu ngebantu banget gitu ya untuk bisa monetisasi. Jadi dan itu juga apa ya, meningkatnya itu dia itu nggak langsung tiba-tiba gitu loh. Jadi seingatku setelah beberapa bulan baru viewsnya perlahan-lahan mulai naik gitu. Untungnya di YouTube itu masa hidupnya gitu ya, masa penyebarannya itu kita nggak tahu gitu sampai bisa berapa lama. Karena kalau misalnya kita bicara sosmed yang lain gitu ya, kayak misalnya Instagram ataupun X ataupun Facebook gitu, jarang banget kamu ngupload entah kapan tahun gitu ya, baru akhirnya 3 bulan 5 bulan berikutnya dia meledak viewsnya. Hampir susah banget gitu. Mostly kalau misalnya kamu udah miss di 1 hari pertama, 3 hari pertama, 5 hari pertama gitu, ya udah nggak bakalan naik lagi. Tapi kalau di YouTube atau aku yakin juga TikTok juga gitu ya, dia even videos itu udah kita upload 3 bulan yang lalu gitu, masih berkemungkinan untuk bisa menghasilkan views. Atau kalau konteksnya TikTok ya affiliate gitu ya, banyak banget case-nya. Kita misalnya kalau bicara tentang video keranjang kuning gitu ya, kalau misalnya kita mau nargetin bulan Ramadan gitu, sebisa mungkin kita tuh udah upload video tentang barang-barang affiliate Ramadan itu di 3 bulan sebelumnya gitu. Jadi ketika Ramadan itu datang, video kita tuh udah siap gitu untuk meledak secara algoritma. Jadi nggak ujuk-ujuk kita misalnya Ramadan nih, kita juga baru upload video affiliate tentang Ramadan, itu udah telat banget gitu. Jadi sebisa mungkin 2 bulan, 3 bulan sebelumnya itu kita udah ngupload video-video tentang barang-barang seputar Ramadan gitu. Sama ya sebenarnya juga di YouTube itu pun terjadi hal demikian. Itu terjadi di video shortku ya. Aku upload video short itu bahas tentang headset kabel. Nah, headset kabel itu beberapa bulan setelah diupload baru akhirnya meledak dan bisa menghasilkan gitu. Jadi justru mostly ya, komisi yang aku dapat di affiliate YouTube ini dapatnya dari video itu, dari video headset kabel yang aku upload kayak udah 10 bulan yang lalu deh. Baru akhirnya dia bisa meledak viewsnya dan menghasilkan. Jadi asli kita benar-benar nggak bisa nebak ya. Even kita merasa kita udah tahu rumusnya gitu ya, bakalan viral dan segala macam, hooknya udah sesuai nih dengan apa yang kita pelajari, nggak juga gitu. Kadang hari ini kita upload, besoknya trafficnya biasa aja, lusa trafficnya biasa aja, baru meledak di 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan berikutnya bisa aja terjadi kayak gitu. Nah, hal yang paling penting ya kita terus upload gitu. Ini aku mungkin sambil ngingatin juga ya untuk diri aku sendiri. Kalau misalnya kamu benar-benar pengen monetisasi di YouTube atau dimanapun sih sebenarnya, ya keep doing aja gitu, tetap lakuin aja sampai ya as long as, kan gini ya, kalau kita bicara motivasinya adalah uang, memang bakalan sulit gitu untuk bisa tetap konsisten. Kenapa ya? Karena namanya sosmed ini gitu ya, nggak ada garansi juga hari ini kamu upload, hari ini viewsnya bakalan meledak, bakal menghasilkan omset. Nggak ada jaminan gitu. Bisa aja kayak case-nya kayak aku gitu ya, udah beberapa bulan atau berapa tahun ngupload video, baru akhirnya 2 tahun setelahnya baru
bisa menghasilkan gitu. Jadi dan kamu juga kita nggak bisa nebak gitu ya, video mana yang bakal meledak, video mana yang bakalan anyep gitu ya. Ya as long as kamu suka, kamu minat, kamu ngerasa terus harus menerus memperbaiki diri, memperbaiki karya gitu ya, tetap aja lakuin. Sampai hari ini aku juga konsep atau prinsip yang aku pegang kayak gitu ya. Makanya even though penghasilannya mungkin belum seberapa ya dari YouTube ini, tapi aku ngerasa happy banget gitu. Akhirnya step by step ada kemajuan. Yang tadinya belum sampai 1000 subscriber sekarang udah 2000-an, yang tadinya belum sampai 4000 jam tayang sekarang udah lewat dan bisa akhirnya monetisasi gitu.